Martial Peak Bab 655, siapa yang mendapatkannya, memilikinya. Setelah pertempuran besar dan kemudian melarikan diri dari Cucian begitu lama, meskipun keduanya masih memiliki truki yang melimpah, kekuatan fisik dan mental mereka telah sangat terkuras. Segera setelah duduk, keduanya memasuki semacam kondisi meditasi. Kekuatan spiritual dan fisik pulih dengan cepat. Setelah 2 jam, cahaya terang melintas di mata Yang Kai saat dia perlahan membukanya, dia telah pulih ke kondisi puncaknya. Han Fei masih duduk di sampingnya dan, meskipun dia belum bangun, auranya jauh lebih mantap sekarang. Tubuh lembutnya sekarang dengan lembut menekannya, Yang Kai merasakan kelembutan yang tak terlukiskan dan mencium aroma yang menakjubkan yang tampaknya secara alami melayang dari wanita dingin ini, membangkitkan semangatnya dengan berbagai cara. Beberapa saat kemudian, Han Fei berangsur-angsur bangun, dan setelah menyadari keadaannya yang memalukan, mengambil inisiatif untuk membuka jarak kecil antara dia dan Yang Kai sebelum dengan dingin bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menjelajahi lingkungan sekitar terlebih dahulu, kata Yang Kai, berdiri, mendorong trukinya sedikit untuk memancarkan cahaya lembut di seluruh tubuhnya. Han Fei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia tidak menyukai aura panas yang terpancar dari Yang Kai tetapi tidak ada yang membantu, itu hanya reaksi insting dari ki iblisnya terhadap Yang Ki-nya. Aku memiliki beberapa kristal cahaya pada aku, kata Han Fei, mengeluarkan 2 batu bercahaya dari suatu tempat. Yang Kai tersenyum sedikit menerima satu sebelum memimpin Han Fei berkeliling untuk menjelajahi gua. Seperti yang dicurigai Yang Kai, tempat ini memang sebuah gua yang besar dan luas. Tingginya lebih dari 300 meter dan mampu memuat lebih dari selusin istana di dalamnya. Tempat ini juga berisi energi dunia yang sangat kaya, bukan yang Yuan Qi, melainkan energi dunia murni yang dapat diserap oleh setiap pembudidaya. Keduanya menjelajahi gua untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan apapun sampai mereka menemukan jalan setapak yang mengarah lebih dalam ke tanah. Apakah kamu ingin masuk dan menjelajah atau menunggu di sini sampai Li Rong datang untuk menyelamatkan kita? Yang Kai mengangkat kristal cahaya dan bertanya pada Han Fei. Sedikit rasa ingin tahu melintas di sepasang mata indah Han Fei dan setelah hanya sesaat ragu-ragu, dia menjawab, bahkan jika Senior Li menerima kabar ini, dia belum tentu tahu kita ada di sini. Ini adalah kesempatan langka, kita bisa masuk dan melihat. Baiklah, Yang Kai tersenyum. Tempat ini adalah zona terlarang yang terkenal untuk klan iblis kuno. Bahkan keempat komandan besar tidak akan dapat mengakses wilayah ini dengan mudah. Bahkan, tanpa suaka Yang Kai kali ini, sendirian, Han Fei tidak akan bisa tiba di gua ini dengan aman dan sudah dicairkan oleh magma sekitarnya. Dia tentu sangat ingin tahu tentang rahasia apa yang dimiliki tempat ini. Meskipun klan iblis kuno telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah daerah yang sepenuhnya belum dijelajahi, sehingga rasa ingin tahu bawaan Han Fei akhirnya menang. Turun melalui terowongan gelap, pasangan itu memperhatikan bahwa dinding batu di sekitarnya luar biasa kokoh. Setelah berjalan untuk apa yang tampak seperti selamanya, keduanya masih belum menemukan apa-apa untuk usaha mereka. Han Fei, yang mengikuti di belakang Yang Kai, sekarang mengalami kesulitan bernapas dengan mantap. Perut bagian bawahnya telah ditusuk, dan meskipun cedera ini bukan ancaman bagi hidupnya, itu masih sangat mempengaruhi kekuatan dan mobilitasnya. Mari kita istirahat di sini sebentar, Yang Kai mengusulkan. Han Fei mengangguk acuh tak acuh, tahu bahwa dia sedang mempertimbangkan. Setelah duduk, Yang Kai mengambil pil penyembuhan dan menyerahkannya kepada Han Fei, yang terakhir hanya meliriknya sejenak sebelum dengan tenang menerimanya. Kamu tidak punya pil penyembuh untukmu? Yang Kai bertanya, mengerutkan kening. Kami tidak bisa berlatih alkimia, bagaimana kami bisa memiliki pil penyembuhan? Han Fei menjawab dengan samar. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Yang Kai terdiam. Wanita ini sangat bangga bahwa dia telah memilih untuk menggunakan hanya kemampuan penyembuhan alami untuk mengatasi cedera parah daripada meminta pil. Di sisi lain, Yang Kai berpikir bahwa Han Fei, sebagai salah satu dari 4 komandan besar, setidaknya akan memiliki beberapa pil penyembuhan umum padanya. Baiklah, permisi. Han Fei mendengus, memikirkan sesuatu sejenak sebelum tiba-tiba mengeluarkan sebuah termos dan memberikannya kepada Yang Kai, mau air. Yang Kai hampir terkejut dan secara tidak sadar menerima termos dari tangannya dan minum beberapa teguk. Han Fei bertanya lagi, ingin makan? Kali ini, dia menyerahkan beberapa potong buah sebelum Yang Kai bahkan bisa menjawab.
Buah-buahan ini mengandung banyak energi dan jelas merupakan barang-barang berkualitas tinggi. Wanita ini, apakah dia melakukan ini untuk menyatakan terima kasih? Yang Kai melihat ekspresinya yang sedikit canggung dan tiba-tiba mengerti apa yang ada di kepalanya. Yang Kai diam-diam menggelengkan kepalanya dan menerima buah-buahan, memakannya tanpa ragu-ragu. Kamu sepertinya membawa banyak barang bersamamu. Yang Kai memandangnya dari atas ke bawah, bertanya-tanya di mana dia menyimpan semua barang ini. Yang Kai tahu bahwa tas semesta adalah artefak yang dapat digunakan untuk menyimpan barang dan sejak datang ke alam Tong Xuan, dia telah melihat sejumlah orang memilikinya. Beberapa kapten tim dari Bold Independent Union dan monster pesona yang telah dia bunuh adalah contohnya. Namun, Han Fei tampaknya tidak memilikinya, jadi Yang Kai sangat bingung tentang apa yang dia gunakan untuk menyimpan barang-barang miliknya. Ya, aku biasanya mengumpulkan berbagai barang dan menyimpannya di cincin void aku ketika aku membutuhkannya nanti, Han Fei menjelaskan dengan santai, mengambil sepotong buah lain dan memakannya. Cincin void. Mata Yang Kai menyala, matanya langsung terpaku pada cincin kecil di jari telunjuk kanan Han Fei. Cincin ini berwarna gelap dan pada pandangan pertama jelas sesuatu yang sangat tua. Artefak penyimpanan kelas atas dibandingkan dengan tas semesta, kamu mungkin belum pernah melihatnya di dunia luar sebelum hanya beberapa pasukan yang sangat tua dengan warisan kaya memiliki hal seperti itu, Han Fei dengan samar menjelaskan. Menatap cincin void di jarinya, sebuah kilatan berbunyi di benak Yang Kai tiba-tiba ketika dia bertanya apakah benda ini terbuat dari batu jiwa. Kamu tahu tentang batu jiwa? Kali ini Han Fei adalah orang yang terkejut. Yang Kai mengangguk dengan lembut mengapa dia tahu tentang itu. Karena buku hitam tanpa katanya adalah sepotong batu jiwa raksasa. Ya, cincin void ini ditempa dari sepotong kecil batu jiwa. Dikatakan bahwa Tuan Dewa Iblis Agung memperoleh sepotong besar batu jiwa di masa lalu. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan dengan itu, tetapi setelah dia selesai ternyata ada beberapa yang tersisa, dengan sejumlah bahan tambahan, ditempa menjadi beberapa cincin void oleh artefak refiner yang terkenal. Keempat cincin ini saat ini disimpan oleh kami, para komandan besar. Mendengarkannya, Yang Kai memikirkannya sejenak dan memang ingat melihat cincin seperti itu di tangan Li Rong dan Hua Mo. Ternyata cincin ini adalah artefak penyimpanan yang lebih unggul dari tas semesta. Bagus, cukup tentang itu. Kali ini aku benar-benar berutang budi padamu, jadi aku tidak akan berencana membunuhmu setelah perjanjian kita selesai, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa Hua Mo juga akan setuju. Namun, kamu dapat yakin bahwa dengan suaka senior Li, Hua Mo tidak akan dengan mudah mengambil tindakan terhadap kamu, Han Fei tiba-tiba berkata. Yang Kai sedikit mengangguk mengetahui bahwa dia mengatakan ini adalah caranya menunjukkan sikapnya. Aku tidak mengerti mengapa senior Li begitu optimis tentang kamu dan begitu perhatian terhadap kamu. Aku juga tidak mengerti. Yang Kai mengangkat bahunya, jika kamu punya kesempatan tolong bantu aku bertanya pada Li Rong tentang apa semua ini. Setelah setengah jam, pasangan melanjutkan eksplorasi mereka. Tampaknya keadaan Han Fei jauh lebih baik daripada sebelumnya karena pil penyembuhan. Ketika mereka turun lebih jauh ke dalam terowongan, Yang Kai menyadari bahwa energi dunia di sekitarnya menjadi lebih padat, seolah-olah itu berkumpul bersama di suatu tempat di bawah mereka. Mengingat pengalamannya di bawah ibu kota, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut dan memberanikan diri menebak mungkinkah ada vena bumi di bawah kita. Mendengar ini, Han Fei memikirkannya sejenak sebelum mengangguk dengan serius itu mungkin. Tiba-tiba bersemangat tentang prospek yang sangat beruntung, keduanya tidak bisa membantu meningkatkan kecepatan langkah mereka. Setelah berlari cepat, Yang Kai tiba-tiba menemui jalan buntu tanpa ada cara yang jelas untuk melanjutkan. Tapi di dinding batu di depannya, ada beberapa cahaya berkilauan. Apa ini? Yang Kai bergumam curiga, melangkah maju untuk menyelidiki. Han Fei juga bergegas berjalan setelah melihat situasi di depan mereka tidak mampu menahan rasa penasarannya. Pada saat yang sama, keduanya mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong truki mereka untuk menghancurkan dinding batu di depan mereka. Yang Kai dengan cepat menyaring puing-puing dan segera menemukan kristal berukuran kepalan tangan yang mengeluarkan aura murni dan sempurna. Merasakan energi yang terkandung dalam kristal ini dan dengan hati-hati memeriksanya, Yang Kai dengan cepat berteriak, Han Fei, lihat ini, bukankah ini batu kristal?
Ekspresi Han Fei menjadi sedikit masam, tidak mengharapkan bocah manusia kecil ini tiba-tiba mulai memanggil namanya, tetapi perhatiannya dengan cepat mengarah ke kristal di tangannya dan tidak lagi peduli tentang kekasaran Yang Kai. Setelah memeriksa kristal itu sendiri sejenak, dia mengangguk, itu benar-benar batu kristal. Ini beneran batu kristal. Yang Kai tertegun, sepotong besar. Yang Kai telah melihat batu kristal sebelumnya, tapi apakah itu yang dia terima dari Yun Xuan di Bold Independent Union atau yang diberikan kepadanya oleh Li Rong? Mereka semua memiliki bentuk dan ukuran yang sangat teratur, kira-kira setara dengan ibu jarinya, jadi dia terkejut menemukan sepotong batu kristal seukuran kepalan tangan di bagian bawah gunung berapi ini. Mungkinkah tempat ini menjadi lapisan mineral batu kristal? Ekspresi Han Fei menjadi bersemangat saat dia melompat maju dan menyaring puing-puing dinding batu. Beberapa saat kemudian, dia juga menemukan bongkahan batu kristal di tengah-tengah kerikil, tetapi meskipun itu lebih kecil dari yang dipegang Yang Kai, itu masih beberapa kali lebih besar dari batu kristal pada umumnya. Ini benar-benar lapisan mineral batu kristal. Han Fei menyatakan dengan percaya diri. Bukankah kamu mengatakan bahwa itu adalah lapisan mineral biji kristal atribut yang di bawah gunung berapi ini? Yang Kai juga terkejut. Aku baru saja membaca di catatan buku kuno kami, itu mungkin kesalahan, Han Fei menjelaskan, tapi batu kristal jauh lebih berharga daripada biji kristal atribut yang terutama untuk klan iblis kuno kami. Biji kristal atribut yang pada dasarnya tidak berguna baginya dan klannya, hanya Yang Kai yang menginginkannya, tetapi batu kristal berbeda, batu kristal sangat berharga bagi semua pembudidaya. Setelah terjebak di dunia kecil misterius ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir semua batu kristal di benteng Dewa Iblis telah dikonsumsi, banyak dari klannya bahkan belum pernah melihat batu kristal sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Pan Lang sangat terkejut ketika dia tahu bahwa Yang Kai telah memperoleh beberapa batu kristal. Batu kristal adalah harta langka di dalam dunia kecil misterius ini. Tentang hal ini, sepasang mata indah Han Fei memancarkan cahaya yang bersinar saat dia mulai bertanya. Yang Kai nyengir penuh arti, siapapun yang mendapatkannya, memilikinya. Tak tahu malu. Tempat ini milik klan iblis kuno aku, jelas hal-hal di sini harus menjadi milik klan aku. Han Fei berteriak kesal. Kaulah yang menjadi tidak masuk akal. Ekspresi Yang Kai tetap tidak berubah saat ia menggelengkan kepalanya, meskipun tempat ini adalah lapisan mineral batu kristal dan berisi siapa yang tahu berapa banyak batu kristal, jika bukan karenaku, bisakah kamu bahkan datang ke sini dengan bebas? Jika aku berhenti melindungi kamu dan membuang kamu, aku bertanya-tanya berapa banyak batu kristal yang dapat kamu tambang. Kamu tidak tahu malu. Han Fei menjadi marah. Saat ini dia dilindungi oleh Truki Yang Kai, dan tanpa dia Han Fei akan kesulitan bergerak dengan bebas, apalagi mencoba menambang batu kristal ini. Maka disinilah kita berpisah, aku akan pergi. Kamu dapat tinggal di sini dan menemani batu kristal ini. Setelah kamu mati, aku akan kembali dan mengambilnya sendiri, Yang Kai berkata, berbalik bersiap untuk pergi. Bersambung.